warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, so'imin so'imat rahimakumullah. Anak-anakku sekalian, ayah bunda yang insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Ramadan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul puasanya orang-orang yang juara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara mengenai juara tentu tidak terlepas dari yang namanya kompetisi. Ibarat dalam sebuah perlombaan atau kompetisi, kita selaku umat Islam yang saat ini jumlahnya lebih dari 2 miliar atau sekitar 20% dari total populasi umat manusia yang saat ini jumlahnya di atas 8 miliar. Dalam hal ini tentu kita tidak puas diri hanya sekedar menjadi peserta kompetisi, tapi kita juga ingin menjadi pemenangnya kompetisi. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kita semuanya, kita sebagai umat Islam, apakah kita sudah melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, atau melaksanakan haji bagi yang mampu? Atau ketika kita filter, kita saring lagi, apakah mereka yang sudah melaksanakan sholat, mereka sudah mampu dan mau membaca Al-Quran? Dan ketika difilter lagi, apakah mereka yang mampu dan mau membaca Al-Quran? Mereka mampu mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, bahkan mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka mampu melaksanakan semua itu, sudah dipastikan mereka adalah pemenangnya kompetisi. Mereka adalah juara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita semuanya untuk melakukan muhasabah, melakukan koreksi diri, melakukan introspeksi diri. Apakah puasa yang kita lakukan saat ini, khususnya di bulan Ramadan, atau bahkan puasa kita di bulan-bulan suci Ramadan sebelumnya, sudah kita lakukan secara sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Ataukah puasa yang kita lakukan saat ini baru sebatas puasa zahiriyah? Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya, kam min sha'imin min siyamihi illal ju' wal 'ats. Banyak orang yang berpuasa di antara kita tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali hanya lapar dan haus. Jika kita baru mampu melaksanakan puasa sebatas menahan lapar dan haus, berarti kita baru mampu melaksanakan puasa secara zahiriyah. Apabila kita ingin menjadi pemenangnya dalam sebuah kompetisi, maka kita harus mampu menyempurnakan puasa. Tidak hanya mampu melaksanakan puasa secara zahiriyah, tapi melakukan puasa secara batiniah. Maka konsekuensinya, semua anggota tubuh kita juga harus berpuasa. Mata kita juga harus berpuasa, telinga kita harus berpuasa, mulut kita harus berpuasa, kaki kita juga harus berpuasa, agar kita terhindar atau kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita lebih ingin meningkat lagi, ingin menjadi pemenang kompetisi, maka kita bisa meniru puasanya para khawasul khawas, puasanya para nabi, di mana pada saat puasa hati mereka hanya selalu mengingat zikrullah, hanya mengingat kepada Allah. Mereka sudah tidak lagi pernah membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain, bersuudzon terhadap sesamanya. Dan harapan kita tentu, apabila kita sudah melakukan puasa, kita juga ingin menjadi pemenang. Tentu dari sekian banyak orang yang berkompetisi melaksanakan amal kebaikan, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan beserta amalan-amalan soleh lainnya, maka kita harus memperbaiki diri kita, menyempurnakan puasa kita, agar kita bisa menjadi juaranya, pemenangnya kompetisi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita layak mendapatkan predikat takwa sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat itu sangat jelas bahwa target puasa, tujuan puasa yang terakhir adalah agar kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semua perintah Allah kepada umat manusia, kepada hambanya, tidak lain untuk menguji kepatuhan dan ketaatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa kita dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan mendapatkan pahala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh dan para nabi. Semoga kultum singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.